Banyak orang yang menjanjikan kalau misalnya ketika kalian udah umur 20-an sampai 30-an, kerja keras aja itu udah cukup buat sukses ya guys ya. Bahkan di zaman sekarang kalau misalnya kalian melek digital, itu katanya udah 70% melangkah lebih sukses ya. Mau kalian umurnya masih 20, 19, 18, 21, 22, 23, bahkan yang generasi milenial juga bisa ya. Tapi pada kenyataannya gak semua perkataan itu harus teman-teman tolak mentah-mentahan ya guys ya. Dan juga gak semua perkataan itu kalian terima mentah-mentahan. Karena apa? Karena setiap manusia, setiap orang itu punya keadaannya masing-masing. Contohnya misalnya, kalian jangan ngebandingin kalau kalian diri kalian sendiri sama orang yang dimana mereka itu ya bisa dibilang orangnya udah privilege-nya udah gede gitu, udah besar. Dari orang tuanya, dari keadaannya. Jangan sampai kalian nge-comparein diri kalian sama diri orang lain. Contoh lagi, teman-teman di sini banyak yang mungkin jadi anak pertama dari 4 saudara, 5 saudara. Nah, teman-teman jangan ngebandingin atau nge-comparein sama orang-orang yang dia anak tunggal, anak terakhir, anak semata wayang atau apapun itulah. Nah, karena apa? Karena dari keadaannya aja teman-teman itu udah berbeda guys ya. Dari privilege-nya aja teman-teman udah berbeda. Apalagi teman-teman di sini jangan ngebandingin diri kalian anak rantauan nih sama anak yang masih tinggal sama orang tuanya. Itu ya bisa dibilang kalian itu malah lebih baik yang anak rantau. Karena secara nggak langsung teman-teman tuh bakal diajarin apa artinya kehidupan guys ya. Gimana caranya teman-teman bisa bertahan hidup. Dari uang yang gak seberapa sampai teman-teman mungkin bisa mendapatkan kesuksesan ya cuy dalam jangka waktu yang gak lama tentunya. Dan juga gak cepet ya. Dan itu semuanya itu ya bisa dibilang karena kerja keras, sungguh-sungguh, disiplin, konsisten, teman-teman mau belajar, mau berkembang. Nah tentunya di video kali ini gue cuma mau ngingetin kalau misalnya teman-teman jangan mudah untuk mengcompare atau ngebandingin teman-teman sama diri kalian sendiri. Karena semua orang dimulai dengan cara yang berbeda-beda, dengan garis start yang berbeda-beda. Tapi untuk melangkah selanjutnya itu adalah keputusan teman-teman. Teman-teman gak apa-apa lahir dari keadaan miskin atau kurang mampu, tapi jangan sampai teman-teman malah nanti 10 tahun atau enggak 5 tahun atau enggak ketika kalian punya anak, kalian malah dalam keadaan miskin juga. Untuk keadaan ekonomi, kalian itu bisa berkembang dan bisa berubah 100% bisa banget. Selaginya kalian mau apa enggak. Karena ya lu tahu sendiri lah, di umur-umur kayak 20-an, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, mereka tuh ya bisa dibilang malah banyak yang sibuk main game, malah banyak yang sibuk ya pacaran, banyak yang sibuk jalan-jalan, konseran segala macam tanpa mempertimbangkan masa depannya guys ya. Ingat, kalian itu masih muda, jangan sampai kalian ya bisa dibilang terserah sih mau kalian foya-foya, liburan atau enggak kalian healing segala macamnya tanpa mikirin budget atau finansial kalian. Nah, caranya kalau misalnya teman-teman udah punya uang nih, nah ya udah teman-teman bisa mungkin disisihin ya mungkin dengan cara yang klasik ya. Tapi gue di sini mau ngasih tahu kalau lu punya contoh sebulan 1 juta, sebisa mungkin kebutuhan buat lu makan aja ya. Buat makan itu udah ada dipisahin. Contoh lu satu bulan 1 juta, ya udah lu makan dipisahin 700.000 atau enggak 800.000. Nah 200.000 itu buat apa? Buat dana darurat. Nah dana darurat itu kalau misalnya teman-teman lagi nggak butuh banget nih, lagi nggak darurat banget nih, nah dipakai tuh 100.000 buat ikut seminar, workshop yang sekiranya itu bisa ngembangin value kalian atau ya bisa dibilang biar kalian tuh punya pendapatan sampingan lagi gitu, nggak cuma 1, 2. Nah di zaman sekarang tuh udah normal guys, kalian tuh bekerja punya pendapatan ya bisa dibilang 2-3 pendapatan itu udah normal banget, apalagi kalian Gen Z atau enggak ya Gen Alpha lah. Nah jadi nggak ada kemungkinan buat teman-teman berubah dari kemiskinan sampai kesuksesan ya dengan cara yang benar-benar susah banget, dengan cara yang benar-benar berdarah-darah banget. Ingat, kalian itu perintis bukan pewaris. Nah mungkin orang tua kalian punya banyak tanah, banyak harta, banyak apapun itu, tapi jangan samakan kalian dengan diri kalian. Tentunya ya bisa jangan samakan diri kalian dengan orang tua kalian. Karena apa? Karena orang tua kalian itu ya itu hasil jerih payahnya orang tua kalian sendiri, bukan dari kalian sendiri. Dan kalian tentunya bisa lebih baik dan juga bisa lebih buruk. Itu tergantung langkah kalian pertama kali kalian mulai hari ini atau mulai besok hari guys ya. Teman-teman, itu ada di tangan kalian.
Keputusan ada di kaki kalian, tinggal kalian bagaimana untuk menyikapinya, untuk berubah segala macamnya. Ini bukan motivasi, ini sebuah reminder agar kita apa? Agar kalian itu yang masih muda, di bawah 30 tahun atau di bawah 25 tahun bisa berubah mindset aja guys ya. Oke, nggak apa-apa, teman-teman butuh support system, butuh healing sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu malah dijadiin prioritas di zaman sekarang. Tentunya kalian bisa lihat fenomenanya mau di TikTok, Instagram, YouTube itu banyak banget yang bisa dibilang miris banget ya zaman sekarang. Dan ya semoga kalian gak termasuk dari kriteria fenomena yang lagi miris sekarang. Semoga bermanfaat dan kira-kira kita ke depannya bakal bahas apa lagi, coba ditulis di kolom komentar. And see you next time. Bye.